sore. Selamat bertemu kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Seberapa kita sudah hadir pada saat ini, kita meyakini ya Bapak Ibu Saudara Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah kita Tuhan Yesus hadir di tengah ibadah kita. Haleluya, mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Ku bersyukur sebab Tuhan Yesus setia. Kami undang bagi berdiri. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan sebab Engkau baik. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kita pujikan, ku bersyukur pada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan sebab Kau baik. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat
Haleluya. 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 Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Tuhan, kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya bagi kehidupan kami Tuhan, umat-Mu. Ini sangat terbukti dan nyata di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan oleh karena Tuhan dialah pada petang ini Tuhan. Kami bersama jemaat yang ada pada saat kami seberapa yang ada Bapa. Kami belum menyatukan hati kami Tuhan untuk kami datang kepada Engkau. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah kami ya Bapa. Engkau senantiasa mau melayakkan kami Tuhan jemaat. Supaya kami pelayan-pelayan sehingga ibadah kami kerjakan pada petang ini boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang hidup bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami boleh menyerahkan ibadah kami pada petang ini Tuhan dari awal pertengahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, sungguh Saudara merupakan suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita punya Allah yang setia Saudara. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan sedikitpun pada kita. Bahkan Dia telah menunjukkan kasih kepada kita dan apapun yang kita perlukan Tuhan semua sediakan bagi kita. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Allah itu baik. Setianya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita pujikan Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan,
kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Sekali lagi kita pujikan Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tidak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Kita aminkan pujiannya saudara, bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Dia sungguh Allah yang mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun dalam kehidupan kita saudara. Dia Allah yang selalu ada buat kita. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Yesus tidak pernah tinggalkan. Haleluya. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagiku. Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia Allah baik, Allah baik bagiku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Tuhan Yesus sertaku. Dia
Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik bagiku. Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan, Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku, Tuhan Yesus sertaku. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita saudara untuk kita senantiasa takut, cemas akan kita saudara. Sebab Tuhan Yesus, Dia Allah yang baik, tidak pernah meninggal kita. Amin. Haleluya. Langsung jagur kaum ibu, kami persilakan.
Haleluya, sungguh pujian sangat indah, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan Yesus Dia Allah yang selalu ada buat kita, saudara. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Dia senantiasa akan memulihkan keadaan kita. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mengalami jalan buntu dalam persoalan kita. Tapi yakinlah Tuhan Yesus ada buat kita, Dia akan membuka jalan bagi kita. Dia akan memberikan pengharapan yang pasti bagi hidup kita. Dia akan memberi kemenangan kepada kita atas setiap persoalan kita. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kita. Hanya nama Yesus yang bisa memberikan pengharapan kepada kita. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Kita pujikan saat tiada jalan, saat tiada jalan. Di saat kita menghadapi persoalan, Bapak Ibu tidak usah cemas, Tuhan ada di sana. Ada di sana. Dia akan selalu memberikan jawaban kepada setiap persoalan kita. Jawaban. Haleluya. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana, ada di sana dan memberiku jawab. Hanya nama Yesus, hanya Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang sanggup memberikan pengharapan kepada kita, Bapak Ibu. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
nama Yesus, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah kita berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Dia Allah segalanya bagi kita, saudara. Haleluya. Kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Tati menaikkan doa untuk firman Tuhan. Kasih ya Bapa, segala kasih dan kemurahan Allah yang Allah sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sore hari ini ya Bapa, Allah yang sudah limpahkan kasih Engkau, kemurahan Engkau, pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di mana kami ada, sebagaimana kami ada sore hari. Hanya nama Yesus dan hanya nama Yesus yang membuatkan pengharapan kami. Hanya nama Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan kami yang memberi kami kepastian ya Bapa. Layakkan kami, kuduskan kami sore hari ini untuk kami berbakti ya Bapa. Dari pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Ini hanya pujian kami boleh menjadi suatu persembahan yang harum di hadirat Engkau. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan terima kebenaran firman Engkau. Kiranya hamba-Mu mengurapi hamba Engkau ya Bapa yang akan menyampaikan isi hati Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, berikan kami tanah-tanah hati yang syukur ya Bapa, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang boleh memberikan pujian, yang membimbing kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Engkau. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa sore hari ini, kami siap mendengar. Terima kasih ya Bapa, Allah mengampuni segala ketidaktaatan kami, Allah mengampuni segala pelanggaran kami, tingkah laku perbuatan kami yang tiada layak di hadirat Engkau, sehingga sore hari ini kami benar-benar layak untuk terima kebenaran firman. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan segala doa ucapan syukur kami. Haleluya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada surah ini. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan iman kita masing-masing dan akan menjadi satu kemajuan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada petang hari ini saya akan berbicara tentang situasi dan kondisi pada zaman akhir. Baiklah, sebagai ayat bacaan yang pertama, mari kita baca bersama-sama Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang
untuk menyelamatkan dan mendengarkannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah dan menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terima kasih, kiranya firman ini akan menjadi kekuatan kita masing-masing. Tema pada petang hari ini saya beri judul dosa sebagai jurang pemisah antara manusia dan Allah. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Nah, baru-baru ini dunia kita ini mengalami kasus yang menghancurkan. Kasus yang sangat menghancurkan. Bahkan di seluruh dunia mengalami dampaknya. Termasuk Indonesia, ya. Jutaan orang terkena virus corona, yaitu COVID-19 ini, dan semua terinfeksi dan puluhan ribu orang meninggal. Puluhan ribu orang meninggal, bahkan jutaan manusia terkena virus ini seluruh dunia. Tapi kita bersyukur sekarang kita di Indonesia mulai pulih. Perlahan-lahan sudah mulai pulih. Mudah-mudahan segera pulih kembali seperti sedia kala sehingga kita boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang sempurna. Nah, ini ada peraturan juga untuk tanggal berapa itu ada PPKM sampai tanggal 2 Januari. Sehingga gereja-gereja tidak boleh dipenuhi oleh umatnya. Hanya 50%. Ya. Bahkan di gereja yang besar itu hanya tokoh-tokohnya atau pengurusnya. Nah, mereka akan mengadakan siaran seperti streaming. Nah, kita bersyukur di Tunggul Permanu ini kita mendapatkan satu kesempatan yang baik untuk melakukan ibadah pada Natal. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, ya, dan pengaruhnya juga sangat besar. Pengaruhnya ialah kondisi ekonomi dunia sangat turun gratis. Banyaknya pengangguran sehingga kejahatan meningkat, kekerasan meningkat. Inilah dampak dari COVID-19. Banyaknya tempat wisata ditutup, restoran, tempat hiburan ditutup sehingga banyak pengangguran. Ini yang menjadi dampak daripada ekonomi global. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Ibu sekalian, dampak lain yaitu mengenai kemiskinan meningkat sehingga kejahatan meningkat juga. Belum termasuk bencana alam yang sekarang. Termasuk bencana alam yang luar biasa pada saat ini. Saya kemarin waktu Pak Angga ke rumah melihat bencana di Sulawesi Selatan. Makassar itu banjir luar biasa. Sehingga ada rumah yang terhanyut. Belum gelombang pasang 2 meter lebih sehingga rumah-rumah yang di pinggir laut, rumah nelayan hancur semua. Bahkan di daerah kita Semeru juga luar biasa. Laporan tadi yang saya dengar di televisi yang meninggal ada 15 orang, tapi yang hilang 16. Sampai sekarang belum diketahui. Nah,
Disinilah dampak-dampak daripada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, dampak lain tadi sudah saya katakan, miskinan meningkat sehingga kejahatan meningkat. Belum termasuk bencana alam dan penyakit. Khususnya penyakit jantung, kanker, stroke, dan lain-lainnya. Sekarang ini luar biasa, orang sakit titik-titik stroke, titik-titik jantung, titik-titik lambung, dan seterusnya. Tadi saya bilang pada anak saya itu suka rokok. Ih, golek rokok. Ora ana dodol rokok. Karena loro jantung, wah gak. Bukti ini emak itu rokokan sampai tua loro jantung. Emak yang sudah meninggal itu loh. Mak Armi itu umur 98, 99. Dia mulai remaja sampai tua, terus kalau tidak merokok dia mumet katanya. Nah, itu menjadi pedoman dia. Oleh karena itu merokok juga berbahaya. Nah, Bapak Ibu sekali kasih dalam Tuhan, kondisi dunia ini yang menuntun kita untuk merenung kondisi sekarang. Dunia sekarang ini dalam siaga 1 dan waspada. Untuk merenung bagi kita sekalian. Dan ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dalam situasi seperti ini. Menjadi pertanyaan seluruh tokoh-tokoh agama, seluruh rakyat Indonesia, bahkan para pejabat-pejabat. Mereka mengadakan satu doa-doa khusus. Seperti saudara kita Muslim, dia mengadakan istighosah untuk berdoa supaya bencana alam dan COVID-19 segera hilang. Demikian pula saudara kita di Hindu, dia berdoa yaitu melalui Dharma Wacana untuk berdoa dan lain-lain sebagainya. Dan kita pun di gereja-gereja juga melakukan doa supaya COVID-19 segera selesai. Namun demikian, saudara, pertanyaan bagi kita sekalian, dalam situasi yang seperti ini, di manakah Tuhan dalam semua ini? Itu pertanyaan. Di manakah Tuhan pada saat ini dalam keadaan dunia yang sudah hancur ini? Apakah Tuhan bertanggung jawab atas malapetaka ini? Atau apakah Tuhan ini dunia ini, apakah ini hukuman Tuhan kepada dunia ini? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Saudara, kalau Anda membaca di dalam Matius 20, semua itu akan terjadi. Namun dijelaskan di sana baru permulaan. Nah, kalau baru permulaan seperti ini, nantinya seterusnya bagaimana? Inilah menjadi renungan bagi kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, kitab sucilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada seluruh manusia. Hanya di dalam kitab suci inilah yang akan menjawab segala masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Baiklah, mari kita baca di dalam Kejadian 1. Ini ingat Kejadian 1. Kejadian 1 ayatnya ke-20
sampai 31. Saya bacakan. Kejadian 1 ayat 29 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah terang dan jadilah pagi. Itulah hari. Dalam ayat 31 bagian A dijelaskan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah menciptakan dunia ini keadaan sempurna. Tidak ada hal yang ternoda. Ya. Di sini jelaskan bahwa Allah mengatakan ciptaannya sungguh baik dan sempurna. Berarti tidak ada cacat. Dunia ini tidak ada cacat. Jadi Tuhan bukanlah pembuat penyakit. Tuhan bukan pencetus penderitaan. Tuhan menciptakan dunia ini sempurna tanpa satu noda dan penyakit. Tuhan menciptakan dunia ini sempurna. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Tuhan tidak pernah mencetuskan penderitaan dan lain-lainnya. Jadi penyakit, penderitaan, dan kematian bukanlah rencana Tuhan. Saya ulangi, penyakit, penderitaan, dan kematian bukanlah rencana Tuhan. Rencana Allah adalah agar bumi ini dikuhuni oleh orang-orang yang berbahagia, yang sehat, dan suci, penuh damai. Jadi Allah menciptakan dunia ini, rencananya ialah untuk dihuni orang-orang yang bahagia, sehat, dan penuh damai. Tidak ada penyakit. Berarti apa yang diciptakan Tuhan baik adanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, penyebab kejadian-kejadian di dunia ini karena dunia ini dikuasai oleh dosa. Nah, dosalah adalah penyusup dan masuk dunia ini untuk menghancurkan dunia ini. Nah, sekarang apa penyebabnya? Kejadian-kejadian alam, penyakit, dan lain-lainnya di dunia ini. Apa yang menjadi penyebab? Penyebabnya ialah malaikat yang bernama Lucifer. Lucifer memberontak melawan prinsip-prinsip Allah, pemerintahan Allah di surga. Sehingga malaikat ini dibuang ke bumi. Pertanyaan, kenapa Tuhan kalau ia menciptakan dunia ini sempurna, kok enggak dibuang ke planet yang lain saja? Supaya bumi ini tetap damai, sejahtera, tidak ada hal yang menyulitkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu,
di balik semua penderitaan di dunia kita ini, jadi saya sampaikan malaikat yang jatuh dalam dosa, yang pemberontak prinsip-prinsip dari Allah, yaitu Lucifer. Lucifer memilih jalan keegoisan daripada jalan yang benar dan kasih. Tempo hari sudah dibahas oleh Pendeta Angga mengenai Lucifer. Bagaimana kesombongannya, bagaimana keegoisannya Lucifer, kaya karena ya, seorang malaikat yang diciptakan Tuhan dengan Tuhan. Nah, kesombongan Lucifer inilah yang menimbulkan dunia ini menjadi hancur. Lucifer juga yang menipu sepertiga malaikat di surga. Bayangkan sepertiga malaikat di surga telah dipengaruhi oleh Lucifer. Itu banyak setan-setan yang jatuh dalam bumi kita ini. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 44. Kan? Yohanes Yohanes 8 ayat 40 saya bacakan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Yang menghancurkan dunia dan menipu ciptaan Tuhan adalah iblis, yaitu Lucifer. Nah, Bapak Ibu sekalian, ia adalah pembunuh, tadi sudah dikatakan, manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran karena kesombongannya. Tempo hari sudah dibahas oleh Pendeta Angga mengenai Lucifer. Lucifer ini sombong sekali dan keras kepala, Bapak Ibu sekalian. Dalam Wahyu 12 ayat 9a dikatakan bahwa iblis yang menyesatkan seluruh dunia. Iblis inilah yang menyesatkan seluruh dunia. Karena kebohongannya dan kesombongannya pertama dilakukan iblis di dunia ini. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dalam hidup. Manusia tidak luput daripada jatuh. Mudah terkena dari godaan iblis. Nah, maka di sini dikatakan Alkitab menyebutkan iblis pendusta dan bapa segala dusta atau setan. Ia telah menipu ciptaan Tuhan. Dalam Kejadian 3, coba kita baca ke dalam Kejadian 3. Ia telah menipu ciptaan Tuhan. Kejadian 3 ayat 2 sampai 7. Saya bacakan. Lalu sahut perempuan ini kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, maka ini pernyataan Hawa telah pada waktu diberi pesan oleh Allah. Tetapi iblis menipu manusia ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini menjadi pemikiran daripada Hawa itu sendiri. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makannya. Ayat 7 ini yang menjadi apa yang dikatakan dalam setan tadi. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Perbuatan ini menjadi terbuka matanya bahwa dia adalah sudah kehilangan kemuliaan. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat. Memang benar apa yang dikatakan setan, kamu kalau makan ini akan mengerti tentang kebaikan dan kejahatan. Setelah makan maka matanya terbuka bahwa dia adalah kehilangan kemuliaan. Dia malu dan dia menutupi maluannya dengan daun ara. Inilah Bapak Ibu kasih dalam pengaruh keluar setan ini akan membuat semua dunia yang kita miliki ini menjadi. Kenapa Tuhan membiarkan saja? Kenapa Tuhan malah tidak melihat kehancuran ciptaannya yang sempurna itu? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka membuka sumber penderitaan. Kejatuhan ciptaan Tuhan, Adam dan Hawa inilah yang menciptakan sumber penderitaan atau penyakit. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa Tuhan bukan penyetus kejahatan, bukan pembuat penyakit. Sehingga Tuhan jauh dari mereka. Maka ada pemisah antara Tuhan dengan manusia. Karena mereka jatuh dalam dosa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saudara. Mengapa Tuhan jauh dari kita, dari umatnya, ciptaannya ini? Saudara bisa baca tadi Yesaya 59. Yesaya 59 ayat yang 1 dan 2 tadi sudah saya bacakan dalam ayat permulaan. Saya bacakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sebenarnya Tuhan masih mau menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita dalam keluh kesah kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Inilah dosa yang sudah masuk dalam bumi kita. Menjadi semuanya terjadi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Semua itu akan terjadi. Karena dunia ini sudah penuh.
dan nanti akan diganti dunia baru pada saat kedatangan Yesus. Ini suatu harapan bagi orang-orang yang percaya bagi kita. Terpisah dari Tuhan berarti kita dipisahkan dari sumber kehidupan. Dan pisah dari Tuhan berarti kita dipisahkan dari sumber kesehatan. Tetapi jangan khawatir. Semua itu bagi umat Tuhan, anak-anak Yesus tidak perlu kuat. Dan kita tidak perlu kuat, takut. Kita baca dalam Yesaya 41, ini Yesaya ini sering saya baca, Yesaya 41 ayat 10. Ini janji Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, inilah jadi harapan. Kita tidak usah takut dan bimbang. Karena di dalam Yesuslah yang akan memberikan kebahagiaan, kemenangan, keselamatan bagi seluruh umatnya yang percaya kepada-Nya. Dan Ia yang melakukan segala hukum. Inilah satu hal dan janji Tuhan yang tidak pernah kita lupakan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 ini sering. Janjinya adalah dikatakan yaitu baca Yohanes 13 ini Yohanes Yohanes 3 maksud kami Yohanes 3 ayat 16. Nah, ini janji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam terjemahan lama demikian. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengapa Allah menjanjikan untuk mengorbankan anaknya kepada manusia yang tidak jatuh dalam dosa? Karena Allah sangat mengasihi kita. Dan di sini, karena begitu besar kasih, karena Allah sangat mengasihi umat-Nya. Syarat barang siapa yang percaya kepada anaknya, Yesus Kristus, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa alasan Yesus datang ke dunia ini? Ialah untuk memenuhi tuntutan hukum yang dilanggar oleh manusia. Kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memenuhi tuntutan hukum yang dilanggar oleh manusia termasuk kita. Sebab kita ini keturunan dari orang-orang yang sudah berdosa. Oleh sebab itu, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah satu hal yang penting bagi kita masing-masing. Orang yang yakin dan percaya kepada Dia. Alkitab berkata dalam Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca Lukas 19.
Lukas 19 ayat yang ke-10. Demikian saya bacakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari yang dan menyelamatkan yang hilang. Kedatangan Yesus adalah mencari orang-orang yang hilang, termasuk kita ini. Dan tujuannya ialah untuk menyelamatkan mereka-mereka yang lama sudah direnggut oleh kuasa setan, kuasa dosa. Ini tujuan Kristus datang ke dunia ini. Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Rom 6 ayat 23 dijelaskan. Sudah tidak asing lagi. Karena kita ini adalah orang-orang keturunan orang berdosa. Maka Rom 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah hidup kekal. Nah, inilah yang menjadi harapan kita. Walaupun kita nanti pasti akan mengalami kematian. Karena kita sudah diwarisi dosa. Upah dosa adalah maut. Semua manusia di dunia ini akan mati. Kecuali nanti kedatangan Yesus. Orang yang masih hidup dalam Yesus tidak akan dilupakan. Mungkin kalau kita kapan Yesus datang kita tidak tahu. Tapi mungkin anak cucu kita nanti tidak. Nah, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal. Nah, karunia inilah yang menjadi harapan bagi seluruh umat yang percaya dan yakin kepada Yesus. Orang yang meninggal dalam Yesus, dia akan diberikan karunia, yaitu hidup kekal. Akan dibangkitkan oleh Yesus bersama-sama Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yesus menunjukkan kepada kita betapa Yesus benar-benar mengasihi kita dengan kematiannya dan pengorbanan. Nah, inilah karena kasih Tuhan. Dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia mati untuk kepentingan umat manusia. Yesus telah menghancurkan kebohongan setan. Yesus telah memusnahkan daripada kebencian daripada dengan pengorbanannya dan kematiannya di kayu salib. Suatu kemenangan bagi Yesus untuk memberikan semua umatnya menjadi selamat. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran. Sebenarnya kalau kita baca dalam kitab tidak ada. Tapi yang saya baca, pada hari ini Yesus telah lahir. Mudah-mudahan pada hari ini juga Yesus telah lahir di hati Bapak Ibu saudara sekalian. Inilah harapan kita. Dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 4 jelaskan demikian. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kita bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutukan yang ada pada kita ini sudah diambil alih oleh kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Di dalam ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita
menerima roh yang telah dijanjikan. Inilah satu hal kebesaran. Bahwa kita akan diwarisi roh Allah seperti berkat Abraham dan Bapak kita yang percaya kepada kita. Berkat inilah akan menjadi suatu kemuliaan bagi kehidupan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yesus pada kita. Yesus datang untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh hidup kasih, berkelimpahan di dalam hidup. Inilah yang dialami, yang diberikan. Yesus berkorban untuk menggantikan kutuk-kutuk yang ada pada di dalam kayu salib. Oleh karena itu, kasih dan kelimpahan ini akan menjadi milik kita semua. Dan kita akan menjadi satu umat tebusan yang luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bencana-bencana alam seperti ini memperingatkan kita semua untuk senantiasa dekat kepada. Janganlah meninggalkan Yesus. Hanya jemaat-jemaat kita yang meninggalkan. Ini menjadi keprihatinan kita. Kita doakan biar mereka kembali lagi untuk berbakti bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan. Banyak orang-orang rindu kepingin beribadah di tempat kita. Namun ada yang lain kita menjauhkan dari kita. Ini menjadi keprihatinan jemaat kita. Itu. Oleh karena itu, doakanlah semuanya. Karena mereka ingat dan mereka mau bersama-sama dengan kita untuk senantiasa berbakti dan memuji. Ini menjadi berat. Yang dulunya orang-orang ini sangat rajin sekali. Yang dulunya mereka sangat antusias dalam gereja ini. Namun sekarang ya memisahkan dari itu. Pemisahan inilah akan menjadi satu keprihatinan supaya jadi pergi. Mudah-mudahan hal seperti ini Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan memberikan visian kepada mereka untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita baca dalam Matius 20. Matius 20. Matius 20 ayatnya, maafkan Matius 28. Matius 28 ayatnya 20b. Saya bacakan. Ayatnya yang ke-20 bagian akhir. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yesus memberikan janji pada kita. Apabila kita tetap setia sampai akhir hidup. Yesus akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kita tidak tahu kapan akhir zaman. Tanda-tanda dunia ini sudah menjelaskan. Sudah menampakkan apakah ini tanda-tanda akhir zaman. Tetapi semua itu sudah. Ini merupakan satu renungan dan pemikiran kita untuk senantiasa selalu di hadapan Tuhan. Untuk meminta agar
iman kita tetap bersama-sama. Dengan demikian maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan, kedamaian terhadap umat-umat Tuhan yang percaya. Kiranya menjadi renungan kita. Dan semuanya itu adalah merupakan satu tanggung jawab. Allah sudah menyatakan tanggung jawab melalui kasih-Nya dalam mengorbankan. Sehingga kita yang percaya dijelaskan, siapa yang percaya padanya tidak melainkan memperoleh hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan berdiri. Kita akan menyanyikan Tuhan punya cara. Oh selalu. Mimbar kami serahkan kepada Pak Gembala. Tuhan punya cara. Kita berdiri. Haleluya, terima kasih. Tuhan, janji-Mu yang dari atas. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Tuhan, ragu Tuhan, janji-Mu berubahku. Haleluyanya lalu
Tanmu kan ku tenang dalam caramu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tuhan pasti menolong dalam kehidupan kita. Esma angkat dalam doa. Duduk kembali. Tuhan Yesus berkati ya. Tetap itu doa ya. Kami anak-anak pagi yang ibadah saya tetap ya. Jamnya tetap. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tunaikan syukur. Ya. Rapnya saja. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah pertolongan-Mu besar setiap-Mu di sepanjang hidup selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah pertolongan-Mu besar setiap-Mu Tuhan, setiap-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kita pimpin ibadah petang ini awal pertengahan sampai akhirnya. Baik pelayan-pelayan semuanya yang ambil bagian pelayanan, Tuhan kiranya memberkati. Kebenaran firman-Mu, Engkau datang ke dalam dunia dan Kau lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, supaya kami tidak binasa, tapi kami boleh memiliki hidup yang kekal karena kasih Allah. Terima kasih memberkati dalam ibadah kami pada petang ini ya Tuhan Yesus, sudah memimpin awal pertengahan sampai akhirnya ini. Bentar kami berlatih pujian kaum wanita, bentar pulang. Allah menyertai persembahan yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Kembalikan di hari-hari mendatang untuk kami memuliakan nama-Mu seperti pada petang ini ya. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Sekalian kasih Tuhan, pulanglah bersama-sama membawa Tuhan yaitu sukacita damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Ialah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada dalam hidup kami bersama ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada petang ini di dalam nama Tuhan
syukur. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati.